di balik pagi yang redup. Matahari belum sepenuhnya mengusir tirai malam ketika Dimas menutup lemari kayu tua di sudut kamarnya. Deretan buku-buku kuliah tergeletak berantakan di atas meja, berselang-seling dengan lembar-lembar catatan yang hampir pudar karena terciprat tinta. Di antara buku-buku itu, sebuah buku catatan kecil berwarna biru muda menonjol. Di dalamnya tersimpan ratusan sketsa, lirik lagu, dan ide-ide yang belum pernah ia ucapkan kepada siapapun. Dimas baru saja menyelesaikan semester akhir di jurusan Sastra Indonesia. Di luar, hiruk-pikuk kampus mulai bergemuruh, mahasiswa-mahasiswa lain berkumpul di kantin, menyiapkan diri untuk ujian akhir, atau membicarakan rencana kerja setelah kelulusan. Di dalam, Dimas menatap langit-langit yang berwarna tembaga karena lampu neon yang masih menyala. Kesuksesan tidak datang dalam sekejap, bisik hatinya, mengingat kata-kata yang pernah dikatakan gurunya, Pak Arif, ketika memberi nasihat di kelas kreatif menulis. Sejak SMA, Dimas selalu menulis puisi. Namun puisi-puisinya selalu berakhir di tumpukan kertas yang tak pernah terbit. Ia pernah mengirimkan satu kumpulan puisi ke sebuah majalah sastra nasional, namun balasannya hanyalah penolakan singkat. Terima kasih atas kiriman Anda. Kami tidak dapat mempublikasikannya kali ini. Kata-kata itu menggema di benaknya setiap kali ia menyiapkan naskah baru. Tetapi ia tidak menyerah. Ia tahu, menolak bukan akhir, melainkan satu langkah di jalan panjang yang belum berujung. Hari itu, di pagi yang masih kelam, Dimas memutuskan untuk mengirimkan naskah pertamanya ke sebuah penerbit indie yang sedang mencari suara baru. Ia menulis surat lamaran dengan hati-hati, menempelkan 3 puisi terbaiknya di bagian akhir. Setelah menekan tombol "kirim", ia menunggu yang terasa menegangkan, sekaligus menenangkan. Seperti menunggu hujan di musim kemarau, tak pasti kapan akan turun, tetapi rasa haus sudah pasti mengeringkan semangat. Beberapa minggu kemudian, sebuah email masuk. Subjeknya, Re, naskah Anda. Dimas menghela napas panjang sebelum membuka. Di dalam, terdapat kalimat, "Terima kasih atas kiriman Anda. Namun sayangnya kami tidak dapat menerima karya Anda untuk saat ini." Di antara kalimat itu, ada catatan singkat. "Kami menghargai keaslian suara Anda, tetapi susunan tematik masih belum selaras dengan visi kami." Dimas menutup laptopnya dan menatap jendela. Hujan mulai turun, menetes perlahan-lahan di kaca, seakan mencerminkan hatinya yang basah oleh kekecewaan. Namun di balik kebasahan itu, ada rasa penasaran yang menggelitik. Ia mengingat pepatah neneknya, badai paling deras menguji ketahanan pohon kuat. Dengan hati yang masih terasa beku, Dimas memutuskan untuk tidak membiarkan penolakan itu menjadi tembok. Ia menggeser lembaran-lembaran catatan, menyorot kembali puisi-puisi itu, menelusuri kembali rasa yang tertinggal. Ia menulis kembali, menambah metafora, mengganti kata, mengasah ritme. Pada malam itu, ia menulis lebih dari 300 baris baru, menumpahkan segala perasaan yang selama ini terpendam. Sementara itu, di kota lain, ada seorang pemilik kafe kecil bernama Ika. Kafenya, ruang sunyi, terletak di sebuah gang sempit yang jarang dilalui orang. Ika membuka kafe itu dengan mimpi sederhana, menjadi tempat berkumpul bagi penulis, musisi, dan para pencari inspirasi. Namun realitasnya tidak seindah mimpinya. Pada bulan pertama, hanya beberapa pelanggan yang datang, kebanyakan hanya mahasiswa yang mencari tempat belajar. Keuntungan hampir tidak menutupi biaya sewa dan listrik. Ika hampir menutup pintu kafe itu, tetapi ingat akan kata-kata sahabatnya, tidak ada kesuksesan yang instan. Kegagalan hanyalah warna dalam perjalananmu. Kembali ke Dimas, pada suatu sore ia mendapat telepon tak terduga. "Halo, selamat siang. Saya Rina, manajer acara di Galeri Seni Vihara. Kami sedang mencari penyair untuk mengisi acara terbuka minggu depan. Apakah Anda bersedia?" Dimas terkejut.
Ia mengusap wajahnya, memastikan ini bukan sekadar lelucon. Tentu, Bu, jawabnya, suara bergetar antara takut dan harap. Pada malam yang sama, ia menyusun puisi yang akan dibacakan di atas panggung kecil, dihadiri oleh para seniman, pelukis, dan penikmat seni. Ketika hari H tiba, Dimas berdiri di depan mikrofon, menatap lampu sorot yang memancarkan cahaya lembut ke panggung. Rasa gugup menggelinding di antara kata-kata yang telah ia tulis selama berbulan-bulan. Ia memulai dengan bait pertama yang menggambarkan hujan memanggil jiwa yang lelah. Suaranya bergetar, namun seiring berjalannya bait, ia menemukan ritme, menemukan kekuatan yang dulu tersembunyi di balik rasa takut. Penonton terdiam, lalu perlahan mengeluarkan tepuk tangan yang hangat. Di belakang panggung, Ika menatap Dimas dengan senyum lebar. "Kau berhasil menembus badai," gumamnya pada diri sendiri. Setelah acara selesai, Dimas disambut oleh beberapa penulis lain yang mengucapkan pujian pada karyanya. Salah satu di antaranya, seorang editor junior di sebuah penerbit kecil, mengajukan tawaran untuk mengirimkan puisi-puisi Dimas ke majalah Sajak Modern. "Kami mencari suara baru yang autentik," kata editor itu. Dimas merasa seolah dunia kembali menatapnya dengan harapan baru. Namun ia ingat kembali penolakan sebelumnya. "Aku belajar," ia berkata kepada dirinya, "bahwa tidak ada yang memberikan jalan mudah. Setiap keberhasilan mengandung jejak kegagalan." Sementara itu, di ruang sunyi, Ika mengatur sisa makanan dan menyiapkan ruang untuk acara berikutnya. Ia menuliskan jadwal mingguan, menambahkan kelas menulis kreatif, dan memutuskan untuk mengadakan malam musik akustik setiap Jumat. Kafe mulai mendapat ulasan positif di media sosial, meski masih jauh dari kepopuleran yang diimpikannya. Namun Ika tidak mengharapkan keajaiban semalam. Ia menata setiap pelanggan dengan senyuman, menjadikan setiap hari sebagai langkah kecil menuju impian. Beberapa bulan berlalu. Dimas menulis, mengirim, menerima penolakan, dan menerima persetujuan. Ia belajar menilai kritik bukan sebagai serangan, melainkan sebagai cermin yang membantu memperbaiki diri. Ia menjejaki jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kata-kata, menyusuri lorong-lorong gelap yang dulu ia hindari. Di sebuah konferensi sastra, ia mempresentasikan esai tentang keindahan yang tersembunyi di balik penolakan. Ia bercerita tentang kegagalan pertama, tentang impian yang hampir padam, dan tentang bagaimana hujan yang turun pada pagi itu menemaninya menulis. Penonton terdiam, mengangguk, merasa terhubung dengan kisahnya. Suatu hari, ketika Dimas kembali ke ruang sunyi untuk menandatangani buku puisi pertamanya yang baru saja terbit, ia menemukan Ika sedang menata kursi di sudut ruangan. Di atas meja, terletak sebuah catatan kecil. "Terima kasih telah datang. Aku harap puisi ini bisa mengisi ruang sunyi hati orang lain." Dimas membuka buku itu, melirik judulnya, "Langkah-langkah yang tertunda." Ia membaca salah satu puisi yang terinspirasi oleh malam hujan pertama ketika ia menunggu balasan penerbit. Puisi itu menuliskan, "Hujan menari di kaca, menyapa bayang-bayang yang ragu. Penolakan bukan penghalang, melainkan rintik-rintik cahaya yang menuntun." Dimas tersenyum, menyadari bahwa dalam setiap tetesan hujan, ada irama yang menunggu untuk dijadikan melodi. Ia menutup buku itu, kemudian melangkah ke panggung kafe. "Selamat malam," sapanya, "saya Dimas, penulis yang dulu menulis di balik jendela, kini berdiri di depan kalian." Malam itu, di ruang sunyi, tidak ada sorotan lampu megah, tidak ada penonton yang berderet. Hanya secangkir kopi, sekelompok sahabat, dan rasa saling menghargai yang mengalir di antara mereka. Dimas membacakan puisinya, menutupnya dengan kalimat yang ia ingat dari gurunya. "Tidak ada kesuksesan yang instan, tetapi keberanian untuk terus melangkah adalah kunci sejati." Sesudah acara, Ika menghampiri Dimas dengan secangkir teh hangat. "Kau tahu, Dimas," katanya,
Setiap kali seseorang menolak karya kita, itu seperti menutup satu pintu. Tapi pintu itu memberi ruang bagi kita menemukan pintu lain yang lebih cocok. Dimas mengangguk, merasakan kedalaman makna dalam kata-kata itu. Ia menyadari, penolakan bukanlah sebuah tembok, melainkan sebuah lorong yang mengarahkan ke ruangan-ruangan lain yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari bergulir, dan Dimas terus menulis. Buku puisi pertamanya laku terjual cukup untuk membiayai kunjungan ke kota lain, tempat ia mengadakan workshop menulis untuk remaja. Ika mengembangkan Ruang Sunyi menjadi pusat komunitas kreatif, menghubungkan penulis, musisi, dan seniman visual. Keduanya tetap berjuang, tidak pernah mengharapkan keberhasilan melesat dalam satu malam. Mereka menyiapkan diri untuk setiap tantangan, menolak membiarkan kegagalan menjadi satu-satunya warna dalam hidup. Malam itu, ketika Dimas menatap bintang-bintang di atas atap kecil kafe, ia teringat akan hujan yang menjemur malam pertama, penolakan yang menamparnya, dan kegagalan yang menemaninya. Namun di antara semua itu, ada kisah tentang keberanian yang tidak pernah padam. Ia merasakan hangatnya cahaya lampu yang memancar dari dalam kafe, menembus kegelapan malam. Di dalam hatinya, ia menuliskan satu baris lagi. Setiap langkah yang terhenti adalah pelajaran dalam diam, dan setiap hati yang terus melangkah akan menemukan cahaya yang tak pernah padam. Cerita Dimas dan Ika menjadi bukti bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Penolakan dan kegagalan memang mewarnai perjalanan, tetapi mereka tidak mengatur akhir cerita. Seperti hujan yang mengalir perlahan, mengikis batu sekaligus memberi kehidupan pada tanah, begitu pula kegagalan memberi ruang bagi harapan tumbuh. Dan di balik semua itu, ada satu kebenaran yang selalu berbisik, jangan biarkan semua itu membuatmu berhenti. Sebagai penutup, Dimas menuliskan di akhir bukunya, "Jika kau bertemu dengan penolakan, sambutlah ia dengan senyuman. Jika kau tersandung kegagalan, bangkitlah lebih kuat. Karena dalam setiap tetes hujan, dalam setiap langkah yang terhenti, terdapat benih-benih keberanian yang menunggu untuk tumbuh. Dan ketika benih-benih itu menembus tanah, maka kau akan menyadari bahwa kesuksesan bukanlah tujuan yang tiba-tiba, melainkan sebuah perjalanan yang penuh warna." Kata-kata itu, bersama dengan aroma kopi yang menguar di ruang sunyi, menjadi saksi bisu bahwa perjalanan hidup, dengan segala liku-likunya, tetap layak untuk dijalani, selangkah demi selangkah, tanpa henti.